Om Swastiastu. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali selama 2 hari berturut-turut yaitu tanggal 23 dan 24 Januari 2023 mengadakan audisi pergelaran Bondres Tradisi. Antusiasme itu terlihat dari jumlah peserta yang mengikutinya. Apa tujuan dan pesan yang ingin disampaikan dalam audisi Bondres tersebut sehubungan dengan penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali yang memasuki penyelenggaraan kelima kalinya tahun ini? Nah, Lomba Bondres dalam upaya pelestarian bahasa Bali dan visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Satketi Loko Bali kita angkat dalam talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir para seniman yang akan kita ajak berbincang-bincang. Ada 2 seniman yang akan kita ajak berbincang-bincang nantinya. Seharusnya sih ada seniman lebih senior lagi nih karena kita masih menunggu yang satunya lagi nih ya. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada Putu Bagus Dananjaya SHMKN. Beliau adalah Regina Topeng. Om Swastiastu. Bagus, Punafikatranya Niki. Sehat ya? Sehat Wah, walafiat. sehat selalu Niki ya. Kalau Regina ini biasanya selalu mengkonsumsi sesuatu yang bisa meningkatkan stamina karena selalu dapat orderan ya sekarang. Kebetulan akhir-akhir ini dewasanya ayu semua. Ayu semua ya. Baik. Dan yang pastinya di ujung sana ada Budi Daneswara SSN SH. Beliau adalah seniman juga, seorang dalang tentunya. Om Swastiastu. Om Budi, Swastiastu, Punapi nggih. Katrengki. Nggih, rahayu becik Rahayu niki nggih. nggih. Niki dalang kan? Nggih. Dalang wayang. Dingetan dalam kerusuhan. Baik. Tapi jangan buat rusuh di sini ya hari ini ya. Baik. Oke, saya ke Putu Bagus dulu Dananjaya Niki sendiri. Ini yang menarik sekali ada audisi pagelaran Bondres Tradisi. Nah, seperti apa Putu melihat ini? Apa yang Putu lihat ini sendiri terhadap atau Bagus lihat dengan diselenggarakannya audisi pagelaran Bondres Niki sendiri sehingga ya bisa dikatakan Niki sendiri bondres, bebondresan bisa dikatakan demikian. Ini juga bisa mengkampanyekan program pemerintah yang dilakukan saat ini. Baik, kalau kita mendengar kata bondres, yang pertama terbersit di pikiran pasti lucu, jenaka, humoris yang membuat kita tertawa dan membuat perut kita olahraga ya. Olahraga. Dan satu lagi Apa? yang disukai oleh yang lingsir-lingsir biasanya. Kan sebenarnya itu membuat kita, humor itu membuat kita sehat sebenarnya. Yeah. Dengan otot perut itu bagus gininya, pergerakannya sehingga kontraksi terus ya. Sehingga pencernaan pun bagus sehingga membuat hidup kita menjadi sehat. Tapi sebenarnya di lain sisi Bondres ini tidak hadir di baru 1 abad 2 abad aja. Biar kita mengerti dulu sebenarnya. Kita melihat ke belakang dulu. Ya, biar tahu sebenarnya nilai luhurnya itu di mana loh gitu. Yeah. Sebenarnya Bondres ini hadir di abad ke-8 dengan adanya prasasti Jaha di Jawa Tengah yang menyatakan bahwa di dalam salah satu kutipannya yang menyatakan Abanuan. Abanuan itu artinya lelucon. Berarti dalam abad itu sudah ada profesi kesenian yaitu yang menggunakan kejenakaan humoris untuk menghibur masyarakat pada zaman itu. Setelah itu di Jawa Tengah juga ditemukan juga prasasti Matiasih atau prasasti Balitung namanya dalam angka 907 Masehi. Di sana lebih mendekati lagi kata-katanya yaitu mengutip bahwa di dalamnya terbersit kata Abanol. Abanol itu kita serap di Bali menjadi banyol kan. Banyol sekali itu lawaannya loh. Gitu. Artinya banyol itu dalam bahasa Indonesia ya lelucon juga. Itu ternyata memang kata serapan dari Jawa itu sendiri. Karena kenapa? Bali dulu zaman itu merupakan, kalau zaman 907 itu merupakan zamannya Wangsa Sanjaya yang berkuasa. Bali juga merupakan daerah yang dijadikan daerah-daerah tujuan daripada penguasa politik itu untuk memberikan
kalau dulu kekuasaannya. Artinya Bali itu menjadi kekuasaan daerah Jawa Dwipa dulu. Ya. Sehingga kita di Bali juga menyerap kebudayaan itu untuk kegiatan-kegiatan berkesenian. Nah, di antara abad ke-8 dan ke-9 itu di Bali juga ditemukan prasasti yang berisikan kata pertapukan itu. Dan pertapukan juga ditemukan di prasasti yang saya jelaskan tadi di Jaha. Sehingga adanya persamaan prasasti ini, walaupun secara di prasasti Bebetin itu di berangka 896 Masehi, tidak secara ekstrinsik menyatakan adanya kata Abanon atau Banual itu, tapi secara intrinsik memiliki konotasi nilai adanya kesenian yang berkembang juga di Bali yang hampir sama dengan kebudayaan yang berada di Jawa Dwipa itu. Baik. Sehingga dari abad ke-8, ke-9 dan di abad 21 ini gitu. Ada sekarang pemikiran untuk memberikan support, spirit bagi SDM-SDM yang sebagai seniman seni Bondres khususnya untuk melakukan peningkatan kualitasnya dengan adanya acara lomba itu. Nah, maka dari itu nilai luhurnya berapa sepuhnya nih kesenian Bondres itu yang telah berkembang di Bali. Sedangkan hari ini Bondres sedang menjadi rajanya. Oke. Sedang menjadi idola. Kalau calon narang Bondresnya ditunggu-tunggu. Kalau topeng Bondresnya ditunggu-tunggu. Tapi anak muda mungkin tidak merasakan atau mengetahui bahwa tidak semua orang mengetahui bahwa Bondres itu hadir udah dari zaman abad ke-8, abad ke-9 di Nusantara ini. Oke, kalau kita melihat ke belakang ini sendiri, sejak kapan sih Bondres itu akhirnya berkembang di Bali ini sendiri sehingga banyak yang menamakan oh ini bebondresan. Iya, seperti itu. Sebenarnya kata Bondres itu sebenarnya salah satu part atau salah satu bagian dari topeng panca atau topeng pajak. Kan ada dalam tarian topeng itu ada sebenarnya topeng keras, topeng tua, penasar, wijil, terus ada pedanda sebagai purohitonya, ada dalam sebagai rajanya, terus ada masyarakat. Nah, masyarakat inilah yang dinamakan dengan Bondres yang memberikan kritikannya atau memberikan pemikiran-pemikirannya. Kadang-kadang masyarakat di luar kerajaan kadang-kadang kan sedikit mempunyai ruang untuk menyatakan aspirasinya. Maka dari itu adanya Bondres adalah tujuan utamanya adalah memberikan aspirasi di dalam sebuah kejenakaan. Kenapa menimbulkan humoris atau kejenakaan? Karena Bondres mengucapkannya kalau bibirnya sumbing ya suaranya agak cungih-cungih gitu. Sehingga orang yang mendengar suaranya dia itu bisa tertawa. Gitu. Atau memang membawakan materi-materi yang bersifat humoris. Seperti itu. Maka dari itu kalau kita hadirnya Bondres dari segi kita anggap dari segi dari bagian dari pertopengan, berarti Bondres itu hadir ketika pada zaman eksisnya itu mulai zaman Watu Renggong di abad ke-14-15 tersebut. Sehingga sampai hari ini kita menggunakan topeng wali di dalamnya berisi dengan Bondres. Dan itu. Akhir-akhir ini diambil part Bondresnya aja untuk kita menjadikan untuk hiburan saja, bukan hanya wali tapi untuk ranah profan yang menggunakan hanya kita bertujuan untuk memberikan hiburan-hiburan atau memberikan pesan-pesan yang berisi hiburan. Tapi Bondres identikah dengan penggunaan atribut seperti topeng itu sendiri? Kalau kita makanya kalau yang dibuat lombanya kan boleh bertopeng, boleh memakai make up. Tapi sebenarnya yang terpenting dalam kategori Bondres adalah bagaimana mewakili keterwakilan daripada masyarakat bawah atau masyarakat minoritas atau kaum yang tertindas atau kaum yang memiliki kekurangan untuk aspirasinya itu didengar oleh kaum pemerintah atau kaum yang berada di jeroan yang memiliki kekuasaan itu sendiri. Baik, bagus. Dan juga Budi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, nih topik yang sangat menarik sekali bagaimana Lomba Bondres dalam upaya pelestarian bahasa Bali dan juga visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Satketilo ke Bali. Kita akan lanjutkan lagi tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana lomba Bondres dalam upaya pelestarian bahasa Bali dan visi Nangun Satkerti Loka Bali masih kita angkat menjadi topik kita. Dan kalau tadi Putu Bagus Dananjaya, seorang pergina topeng, sudah memaparkan bagaimana awalnya bebondresan itu akhirnya bisa dinikmati saat ini kita kembali lagi ke zaman dahulu kala, itu abad ke-8 dengan adanya prasasti-prasasti itu yang harus kita ketahui juga. Nah, sekarang sudah ada rajo proginanya sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Dr. Sukawati Lanang Prabowo tentunya SHMA. Beliau adalah seorang seniman, ketua LSM Bli Braya tentunya. Om Swastiastu Pak Lanang. Swastiastu Sarang Sami, Beli Karang dan Sebetulnya Bali TV. Oke, ini kita barusan sedikit bercerita tentang bagaimana akhirnya masyarakat di Bali khususnya Niki sendiri akhirnya bisa menikmati bebondresan itu sendiri. Nah, kita beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 23-24 Januari, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan melakukan atau melaksanakan audisi Bondres tradisi tentunya. Nah, seperti apa Pak Lanang? Ini sebetulnya guru Bondresnya ini saya kan seniman yang ikut-ikutan. Artinya begini, secara konsep kan Bali itu dari zaman ke zaman dilahirkan dalam prosesi seni dan budaya. Atau persoalan-persoalan apapun, politik, pemerintahan, ekonomi sangat erat kaitannya dengan seni dan budaya itu. Apalagi di Bali. Maka dari itu Pak Gubernur dengan visi misinya dan prakteknya langsung bagaimana beliaunya sangat concern di bidang budaya, seni dan budaya, apalagi membuat tempat budaya yang di Kelungkung yang luar biasa besar begitu, dan juga bagian juga lomba Bondres itu juga bagian dari juga seni budaya, harusnya juga tidak hanya pemerintah tetapi diikuti juga oleh kelompok-kelompok seni di seluruh Bali dengan berbagai bentuk. Dan kebetulan memang yang dipakai kan tentang arak itu. Banyak memang pro kontra tapi kan tidak banyak orang yang kontranya. Artinya harusnya bisa dimaknai dari Nangun Satkerti Loka Bali itu kan bahasa filosofinya kan memuliakan alam, memuliakan manusia dan budaya itu sendiri. Sesuai juga dengan konsep Trisaktinya Bung Karno, berkepribadian yang berkebudayaan. Baik. Jadi itu sebenarnya nyambung dari segi konsep. Nah, budaya itu melalui apa? Ya seni, Bondres, macam-macam. Bahkan kalau di Bali kan kenapa mungkin Bondres yang menjadi pilihan, karena kalau ada salah ini belajar dari Pak Tu Bagus, Bondres ini kan semacam seni yang sangat bebas. Tidak ada pakemnya, bisa berbicara bebas, masyarakat biasalah begitu. Tapi kalau misalnya topeng atau legong kan pakem dia. Kalau Bondres ini bahasa masyarakat bisa disampaikan di situ. Nah itu mungkin bagaimana Pak Gubernur melalui Dinas Kebudayaan memberikan ruang sebetulnya diskusi tentang persoalan Bali, persoalan budaya terutama mungkin juga termasuk arak. Nah salah satu sebetulnya arak melalui Pergub nomor 1 2020 ini kan bagaimana tata kelola minuman fermentasi yang dilakukan, yang tujuannya pertama ya harus diingat bahwa untuk memuliakan apa yang menjadi hasil produk orang Bali. Jangan diplesetkan kalau ngomong arak diajak mabuk, kan nggak mungkin, nggak gitu maksudnya, jangan terlalu jauh. Nggak mungkin seorang pemimpin ataupun masyarakat diajak untuk mabuk, nggak jauh itu. Jadi sebenarnya pertama menghargai, memuliakan hasil karya orang Bali. Itu. Contoh kalau di Jepang biasa itu dengan produk sakenya. Kalau di Korea dengan sojunya, bangga sekali dengan produk lokalnya. Kemudian bukan berarti apakah kemudian pemerintah di situ untuk ngajak mabuk, ya enggak lah. Kemudian misalnya Rusia dengan vodkanya, luar biasa dipergunakan sesuai dengan tempatnya. Kalau saya nih cerita-cerita anak lingsir saya, kakek saya itu udah biasa. Orang petani di Bali itu udah biasa. Baru bangun sambil ngopi 1 sloki. Karena dia apalagi musim hujan, hangat dia. 2 sloki rasanya badannya sehat. Nah ketiga baru lebih hangat lagi ya, kalau keempat ini udah berbahaya, ini udah puyeng. Ini yang dibilang ajum-ajuman dan blok ajum kalau kita memang punya ya, itu enggak itu maksudnya. Tapi yang 1, 2 itu yang bagian dari kehangatan dan kesehatan itu sebenarnya yang didorong. Pentingnya arak Bali itu dari sisi memuliakan, menghargai, kemudian juga membina terhadap produk lokal Bali.
Dan itu bisa diekspor dan lain sebagainya, bisa dipakai di hotel-hotel dan lain sebagainya. Daripada produk luar yang datang lebih banyak. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi ekonomi, ARA ini kan tentunya sangat bisa ekonomi UMKM Bali berjalan. Contoh, dari zaman COVID 2021 kalau tidak salah itu indeks pembangunan Bali masih di bawah 1 atau 0, sekarang di 2002 ini sudah lumayan naik. Sekitar 5 kalau nggak salah 5 sampai 6 pertumbuhan ekonomi. Artinya kan ini berjalan berarti ekonomi. Itu berkat siapa? Berkat masyarakat dan juga kepemimpinan yang Pak Gubernur yang terus menggulirkan tentang UMKM itu. Termasuk penggunaan baju endek, kemudian produk-produk lokal. Yeah. Siapa lagi yang membanggakan produk lokal kalau bukan kita? Katanya jengah dengan Gumi Pedidi, ya itu salah satu. Kalau enggak UMKM dikembangkan terkait dengan pasca COVID itu tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik seperti sekarang. Jadi kita bukan hanya wah baru begini mendukung, enggak, realita pertumbuhan ekonomi naik. Realita masyarakat bisa dinamis, bisa berjalan. Realita juga masyarakat mendukung dari sisi budaya. Yeah. Terus pertanyaan yang terakhir, apa yang salah dengan konsep Nangun Sakertiloko Bali? Saya tanya, siapa yang tidak memuliakan air, sungai, danau? Siapa orang Bali yang tidak memuliakan laut sebagai tempat melasti, tempat pensucian? Siapa orang Bali yang tidak memuliakan wana atau tumbuh-tumbuhan? Semua itu konsep yang memang sudah ada, tinggal kalau bahasa kerennya ya Pak Gubernur dengan timnya yang memformulasikan itu menjadi konsep yang direalkan dalam bentuk kebijakan. Nah, itu sebetulnya hal itu sudah ada dari lelingsir kita, memuliakan manusia, memuliakan alam termasuk air dan sebagainya, memuliakan budaya itu sendiri. Itu yang harus dilakukan sesuai juga dengan konsep Trisakti Bung Karno. Saya pikir ini jadi persoalan yang penting. Bahkan ini kalau bisa filosofi ini karena sudah mendunia menjadi ikon bersama, tinggal nanti diaplikasi menghadapi tantangan global ke depan. Bagaimana misalnya memuliakan air itu ketika ada investor. Nah, itu persoalan-persoalan aplikatif yang harus diberikan keleluasan dinamika yang mana yang harus diakomodir, yang mana enggak begitu sih. Iya. Ya, ini yang menarik sekali. Ini tujuan diselenggarakannya Lomba Bondres ini sendiri juga merupakan salah satu wujud pelestarian budaya yang dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali. Saya pikir salah satunya dengan menggunakan bahasa Bali yang kita kan lomba gogo, iya. Itu kan bagian juga untuk memuliakan seni dan budaya. Iya. Yang dibilang oleh Trisakti Bung Karno, berkebudayaan yang berkepribadian yang berkebudayaan. Jadi kita punya budaya pribadi orang Bali, bukan budaya luar. Bahwa ada budaya luar, tapi kan kita tetap unggulkan apa yang menjadi budaya-budaya yang kita punyai. Dan saya pikir seluruh masyarakat Bali setuju dengan itu. Nah, bagaimana ini kalau bisa dikemas tidak hanya tahun ini, Lomba Bondres ARA, kalau bisa nanti setelah Ogoh-ogoh mungkin lomba seni apa lagi, topeng atau apa. Contoh yang sangat dibutuhkan kalau ini teman saya di Gianyar sama di Denpasar biasa, kalau di Buleleng tuh sepi tentang lomba-lomba itu. Nah, itu tapi jangan salah, ini pesertanya juga banyak juga dari Buleleng kan? Di sini dilakukan, enggak di Buleleng gitu. Bahkan jawarannya dari Buleleng. Ya, itu kan pemerintah maksudnya. Dari sisi rakyat, masyarakat atau LSM atau misalnya kelompok seni sangat sedikit masih. Maka dari itu pemerataan di bidang inovasi seni budaya harus juga dilakukan di beberapa tempat di luar Denpasar, Gianyar. Mohon maaf nih orang Gianyar, bukan itu maksudnya, tapi harus ada pemerataan. Karena konsep dari seni itu kan selain juga untuk komersial, ada istilah kita adalah ngayah kepada hidup betara, kepada leluhur, itu juga harus dikembangkan bagian dari proses upacara atau melengkapi upacara kita. Begitu. Baik. Wah, ini kalau narasumber saya nih pergina semua nih, saya yang seolah-olah ikut jadi pergina nih hari ini ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi talkshow kita bagaimana Lomba Bondres dalam upaya pelestarian bahasa Bali dan juga visi Nangun Sakertiloko Bali. Sesaat lagi.
Ya, kita masih dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana lomba Bondres dalam upaya pelestarian bahasa Bali dan visi Nangun Satker Tilo ke Bali. Masih menjadi topik kita bersama para pergina-pergina saya yang sangat mumpuni ya hari ini ya. Baik, saya ke ujung dulu nih, dalang kita ini yang tadi di awal sama dikatakan ini Boleh bukan. saya salah sedikit, Iya. Pak? Sebetulnya kita malu juga banyak senior-senior begini. Kebetulan ini yang berani-berani ngomong aja. Berani. Mohon izin para senior seniman ini. Pergina Bani ada King ya. Baik, di ujung nih Wentan Budi dan suara seorang dalang Niki sendiri. Kalau tadi Budi mengatakan saya dalang wayang ya, bukan dalang kerusuhan seperti itu. Baik, unik ya. Klasik penampilannya seorang Budi Niki sendiri ya. Tadi juga sempat kita ngomongin, ya klasik seperti keropak wayang katanya. Budi, nah ini kan kalau kita melihat nih apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, nah ini salah satunya adalah melalui lomba Bondres menggunakan bahasa Bali, kemudian mix juga bisa ya. Kalau dalang pun bisa nggak sih menggunakan bahasa-bahasa kekinian seperti itu selain bahasa Bali atau bahasa Kawi? Yang mudah dimengerti khususnya bagi masyarakat, khususnya generasi muda Niki sendiri. Oke, baik, terima kasih Pak Made. Untuk penggunaan bahasa tentunya kita di Bali ini tentu lebih menggunakan bahasa Bali. Apalagi kita sekarang pada bulan Februari ini kita menyambut bulan bahasa Bali. Tentu untuk menghormati bahasa aksara ibu kita yaitu bahasa Bali. Namun untuk konteks kita kepada masyarakat, apalagi sekarang saya tentu masih muda dan ada generasi-generasi milenial ya. Generasi-generasi milenial tentu jika dengan penggunaan bahasa Bali saja tentu mereka pasti akan merasa belum terlalu ngerti dengan penggunaan bahasa Bali. Tentu untuk materi seperti Bondres, topeng, apapun yang lebih dekat dengan masyarakat, tentu kita menyelipkan bahasa-bahasa, ada bahasa gaul, ada bahasa Inggris, mungkin bahasa Jepang juga, sehingga memancing ya. Itu sah-sah saja? Sah-sah saja, Okay. karena kita biar lebih dekat dan memancing perhatian audiens, agar audiens tersebut seperti generasi muda itu tertarik mendengar apa bahan yang kita bawakan. Tapi tersebut. persentase bahasa Balinya lebih banyak, Tentu lebih besar. bahasa Bali ya, daripada bahasa-bahasa seperti sentilan bahasa Inggris, bahasa apapun, tentu persentase lebih kecil ya daripada bahasa Bali tersebut. Itu juga bisa dikatakan ini untuk mengajak generasi muda untuk mencintai bahasa mereka, bahasa ibu kita ya, Ya, benar bahasa sekali. Bali. Dengan adanya bahasa seperti itu kan ikut mereka, oh seperti ini loh kesenian kita, ada Bondres, topeng, celonarang, wayang, sehingga mereka lebih tertarik untuk mempelajari kesenian-kesenian tersebut dengan kunci utamanya adanya bahasa ibu kita yaitu bahasa Bali itu sendiri. Tetapi kalau dalang kan biasanya kebanyakan pakai bahasa Sanskerta seperti itu, Kawi, bahasa Jawa kuno nih sendiri. Ya. Ini perlu diterjemahkan gak sih kepada generasi milenial saat ini? Ya, untuk penggunaan bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno, Yeah. memang seperti itulah aturan di dalang wayang tersebut. Memang seperti itulah harus seperti itu untuk tokoh-tokoh ya, Pakemnya, tokoh-tokoh raja seperti Arjuna, Bima, Yudhistira. Namun dalam pertunjukan wayang juga ada tokoh-tokoh punakawan. Punakawan atau parekan yang akan mentranslate bahasa Kawi tersebut menjadi bahasa Bali yang lumrah. Misalnya kita kenal ada Toalen, Merdah, Sangut, Delom. Itulah yang akan mentranslate dari bahasa Kawi menjadi bahasa Bali agar mudah dimengerti. Kemudian juga ada tokoh-tokoh Bondres lagi, tokoh-tokoh Bondres wayang. Jadi kan sudah dibahas dari Tubagus juga ada topeng. Di wayang juga ada Bondresnya. Oh ada Iya, juga ada tokoh-tokoh Bondres. Makanya mungkin yang terkenal ada tokoh Nang Klenceng, Nang Keblong, Ceng Blong, ya. Ada Joblar juga tokoh. Itu semua tokoh-tokoh Bondres sebagai tokoh masyarakat. Bagi masyarakat kecil yang ada di dalam wayang tersebut yang bisa mengutarakan isi hati adanya sentilan-sentilan kepada para kaum yang di atas. Makanya seperti tokoh-tokoh yang Duryodhana itu yang disentil oleh tokoh-tokoh Bondres tersebut. Ya. Makanya seimbang ya di pertunjukan nyata. Ada juga Bondres di wayang, ada juga Bondres dalam berbentuk wayang kulit. Ya. Oh gitu.
Jadi ada hal yang perlu diketahui juga nih Iya, ternyata jadi- ya, bukan hanya wayang-wayang yang wayang-wayang seperti biasanya seperti itu ya. Ada juga pengembangan wayang-wayang inovatif selain punakawan Wayang tersebut. inovatif. Ya, ada juga wayang-wayang Bondres. Ya, gitu. Oke, baik. Saya ke Tubagus dulu. Tubagus, ini kalau kita melihat ini peserta-peserta atau antusiasme dari jumlah peserta yang mengikuti lomba Bondres ini sendiri, kebanyakan mereka yang masih generasi muda loh. Nah ini yang turut kita berbangga ya. Pemerintah Provinsi Bali akhirnya berhasil menarik para seniman muda untuk ikut melestarikan juga atau wujud pelestarian budaya Niki sendiri. Tubagus merasakan juga enggak sih seperti itu? Merasakan sekali, kan saya memantau ya dari Instagramnya Pemprov Yeah. tentang informasi mengenai lomba yang diadakan, lomba Bondres ini. Kebanyakan yang yang mengikuti perlombaan Bondres ini memang ada yang udah senior dan udah sering kelihatan di dalam pertelevisian, termasuk di dalam dunia ngayah-ngayah keseharian di Yeah. pura-pura. Namun ada lebih banyak juga generasi-generasi muda yang baru selesai menuntut ilmunya mungkin di ISI Denpasar atau di SMKI, mengikuti kegiatan-kegiatan lomba Bondres ini. Dan ada juga masyarakat yang pure, artinya dari masyarakat untuk mengikuti perlombaan Bondres ini. Dengan adanya perlombaan Bondres yang memiliki nilai yang sepuh ya, seperti saya katakan tadi yang ditemukannya prasasti-prasasti tersebut, dan di abad ke-21 ini pemerintah Provinsi Bali melakukan kegiatan pecentokan atau utsawa Bondres ini tentu memiliki nilai yang luar biasa. Karena tidak hanya dipikirkan Bondres itu semata-mata dalam acara dunia ngayah di pura-pura, dalam dunia melakukan sosialisasi masyarakat, namun peningkatan SDM sumber daya manusia khususnya seniman yang nanti yang akan menyambung regenerasi kesenian di Bali. Ini sangat penting bila mana di tingkatan senior memiliki kepintaran atau kecakapan untuk melakukan Bondres ini tinggi sekali, sedangkan setelah itu terputus ilmunya, baru mulai merangkak dari bawah, berarti kan tidak ada peningkatan yang terus ini. Dengan adanya semangat daripada pemerintah Provinsi Bali membuat suatu utsawa perlombaan lomba Bondres ini, sehingga generasi selanjutnya ini beruntun untuk mengikuti langkah-langkah seniornya untuk mencapai kesuksesan yang akan maju di ke depan, dan Bali ini akan maju dengan SDM yang maju. Dengan apa? Dengan kekhususan pemerintah. Coba saudara pikirkan atau kita bersama-sama pikirkan. Yang mendaftar ikut peserta Bondres ini yang saya pantau adalah 26 peserta. Yeah. Yang yang diberikan juara tidak 1, 2, 3 aja loh. Yang diberikan juara adalah Apresiasi. sampai 10 besarnya ini. Jadi 10 besar itu diapresiasi oleh pemerintah. Dan diberikan dana pembinaan dan sekaligus hadiah itu sebesar 17 juta per satu grup. Yeah. Sehingga kalau 17 dikalikan 10 itu kan sudah 170 juta. Bayangkan, kayaknya belum ada perlombaan di Bali yang menyentuh angka fantastis cuma untuk satu tema, yaitu Bondres itu saja. Dan itu pun waktu durasinya juga dibatasi. Betul. Oke, sebentar. Saya mau tanya, ini kalau ngayah berapa dapat sesari? Jangan kita bandingkan ke sana. Karena kalau ngayah itu kita tidak bisa ngayah. nyatakan. Ngayah nggak mau bayar gitu ya. Jangan nilai ngayah seperti itu. Jangan sesekali nilai ngayah seperti itu. Karena taksu orang Bali, di Bali ini semua hal memiliki taksu. Iya. Blimade sebagai presenter memiliki taksu. Tiang sebagai pergina memiliki taksu. Belindianya memiliki taksu. Drodala memiliki taksu. Kameramen memiliki taksu. Semua orang di Bali ini melakoni geginan gitu sebagai swadharmanya itu memiliki taksu loh. Makanya setiap pekarangan rumah itu memiliki taksu. Taksu itu sinar yang nantinya
sebagai wadah leluhurnya itu memberikan jalan untuk mencapai amerta di dunia ini menjalani kehidupannya. Jadi bukan menjadi barometer apa yang diapresiasi dari pemerintah Provinsi Bali ini Betul. sendiri dengan apa yang sudah didapatkan dari mereka yang mendapatkan Ya, predikat tapi itu. mari kita biasakan melihat nilainya. Ya. Tentu dengan adanya keseriusan ini berarti Satkerti itu juga berjalan dalam ranah Jana Kerti itu sendiri. Jana Kerti. Ya, Jana Kerti itu adalah SDM sumber daya manusia. Tentu Bali ini tidak akan agung bila mana tidak ada manusia-manusia yang memiliki nilai-nilai yang agung di dalamnya. Begitulah nilai-nilai orang Bali, melakoni swadharmanya sesuai dengan dharma-dharma atau etika-etika, kode etiknya tersendiri. Kalau tukang lawar ada kode etiknya yaitu Dharma Caruban. Yeah. Kalau dalang mempunyai kode etiknya yaitu Dharma Pewayangan. Kalau topeng pergina mempunyai Dharma Keperginan atau Aji Keperginan. Kalau Skanggong mempunyai Aji Gurnita. Semua orang profesi yang ada di dunia ini, di Bali ini dibikinkan konsep oleh leluhur memiliki kode etik yang perlu kita pelajari. Sehingga metaksulah orang Bali, orangnya metaksu sehingga dunia ini terangkat dengan budayanya. Terus terkenallah Bali itu adalah Bali sebagai 1000 sorga, Pulau Dewata, Pulau 1000 Pura. Bayangkan nilai itu tidak kita yang menyatakan, Baik. tapi label itu datang dari luar negeri. Oke, ini yang menarik sekali bahwa untuk menarik generasi muda untuk melestarikan bahasa Bali juga bisa dikatakan melalui Bebon Resa juga bisa, seperti itu. Betul. Aha. Tentunya ini ada syarat kriteria yang dibuat oleh Pemprov yaitu harus menggunakan bahasa Bali, Bahasa Bali. dan sangat mengurangi bahasa-bahasa yang dalam kategori kasar. Itu sudah diatur dalam kriteria. Sebenarnya ada pakem-pakemnya ya sih Bebon Resanika sendiri tidak boleh menggunakan bahasa kasar seperti itu? Sebenarnya begini, sama seperti dikatakan Juru Dalang tadi bahwa kan Bondres itu memiliki sifat yang bebas. Pak Lanang juga menyatakan mempunyai ekspresi yang bebas. Iya. Sebenarnya dengan kenapa dalam ranah Bondres kalau kita strukturkan sebagai pertunjukan topeng ya, topeng keras itu adalah patih kerajaan. Topeng tua adalah penasehat kerajaan. Penasar adalah abdi yang pertama yang paling dekat dengan raja. Yang boleh membukakan pintunya, yang boleh membangunkan raja. Wijil adiknya seperti itu, dan dalam sebagai rajanya. Ini adalah dan ada seorang purohito atau pendetanya. Sehingga ini adalah konsep jeroan atau purian, ranah pemerintahan. Tapi Bondres ini merupakan ranah masyarakat yang bertemu dengan mengaspirasikan dengan penasar atau mengaspirasikan kepada pihak jeroan dengan ekspresinya yang bebas. Yeah. Karena mereka tidak mengenal adanya batasan antara pihak jeroan dan pihak jabel, artinya pihak di luar pemerintahan, non pemerintahan itu. Makanya dengan adanya pertemuan ini tanpa batas, inilah titik hubung antara pemerintah dengan masyarakatnya. Tapi masyarakat juga mengerti bahwa ada etika tertentu agar pemerintah ini tidak merasa dihina atas apa kritikannya, tapi pemerintah harus mengerti juga apa yang dirasakan sampai mereka mengeluarkan kata-kata kadang-kadang agak berlebihan karena mereka itu merasa dirinya itu tertindas, merasa dirinya itu baru memiliki kecacatan, dia itu tidak pernah didengar gitu. Okay. Padahal sebenarnya aspirasinya ini memiliki aspirasi penting di mana mewakili hak asasi manusia itu sendiri di dalamnya. Sehingga adanya sebuah pertemuan inilah nemu gelang jadinya. Artinya bertemu harmonis jadinya antara pihak pihak di luar dan pihak di dalam puri, sehingga harmonis sebenarnya kaitan antara golongan luar dan golongan dalam, bukan seperti layak-layaknya cerita yang disuguhkan hanya menceritakan konflik yang terjadi, tapi menceritakan sebenarnya
di antara konflik itu ada keharmonisan, dan keharmonisan ini sebenarnya didasari atas cinta gitu. Kritik itu ada karena cinta. Kalau tidak cinta ngapain saya mengkritik, menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan pikiran saya. Kalau saya acuh tak acuh, mending saya jalan-jalan, tidak mengurusi gini. Tapi kan untuk adanya kritik itu memang ada dari dasar hatinya untuk mengucapkan kepada pihak dalam bahwa oh ada gini loh yang perlu dipikirkan, oh ada kejadian ini loh yang perlu dipikirkan. Makanya konteks sosialisasi itu memang benar yang terjadi di dalam ranah Bondres itu sendiri. Karena sebenarnya kalau kita nyatakan ini ada marwah ya sedikit, ada marwah yang perlu kita ketahui dalam segi perbondresan adalah adanya sebuah wali itu diperlukannya topeng, diperlukannya bondres itu di dalamnya adalah untuk membawa penyambung lidah daripada pendeta itu yang pemuput. Pendeta pemuput ide sang pedana, empu, ide seri empu, ide begawan resi mempunyai 3 kewajiban. Sang satyawadi, sang apte, sang petirtan, petadahan upadesa. Satyawadi artinya satya itu jujur. Jujur untuk berbicara. Sang apte artinya dapat dipercaya oleh masyarakat. Petirtan adalah yang memberikan tirta pemuput bagi masyarakat. Petadahan upadesa adalah memberikan dharma wacana. Dharma wacana ini ngetren kan semenjak ada Bali TV ini ada. Sebelum itu dharma wacana itu sangat jarang sekali diadakan. Maka dari itu diperlukanlah topeng, diperlukanlah di dalamnya berisi bondres untuk menyatakan iatnya apa sih yang sedang berjalan hari ini, yang sedang dilaksanakan pada saat itu. Inilah fungsi topeng secara sosio-religius, tujuannya untuk menjelaskan apa sih, mensosialisasikan kepada masyarakat iatnya yang dilakukan pada hari ini, sehingga masyarakat oh sekarang melaksanakan resi gana, oh nanti sembahyangnya ratu betara gana pang picang niki manu selamat jagat. Artinya biar masyarakat itu mengerti apa yang sedang mereka lakukan, dan begitulah tepatnya sasaran daripada pemerintahan yang sekarang. Menggunakan bondres ini dijadikan suatu wadah untuk penyambung lidah daripada pemerintah yang akan mensosialisasikan secara jenaka, humoris, sambil tertawa, menyatakan hal-hal yang penting yang tadi dinyatakan oleh Pak Lanang adalah isu ARA, isu-isu yang mungkin yang kurang harmonis yang terdengar di media masyarakat. Jadi bisa dikatakan ini bondresan ini bukan hanya sekedar untuk menghibur masyarakat, tetapi juga ada sesuatu yang harus kita ketahui seperti edukasi, sosialisasi seperti itu. Kita kan ini tujuannya adalah agar ARA itu memiliki nilai di masyarakat. Bukan nilainya itu berarti kita harus minum, tidak. Tapi artinya mensosialisasikan bagaimana sepatutnya kita mempergunakan atau mengkonsumsinya. Gitu. Setelah itu kita kembali kepada kita sendiri. Setelah mempunyai ilmu pengetahuan itu, kalau kita bawa ke kiri ya ke kiri ilmu itu. Apapun itu ilmunya. Kalau kita bawa ke kanan ya ke kanan ilmu itu. Apapun itu ilmunya. Ilmu itu kan diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Tetap itu apapun di Bali ini tetap dinyatakan pisau bermata dua. Maka dari itu mari kita berusaha dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki banyak sekarang dengan adanya sosial media, ternyata banyak pengkritik yang baik, yang keras. Tapi mari kita tegakkan hati nurani dengan jejateran kanan, yaitu pengetahuan yang dharma itu sendiri. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, Lomba Bondres dalam upaya pelestarian bahasa Bali dan visi pemerintah Provinsi Bali yaitu Nangun Satketi Loka Bali masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Jero Dalang dulu. Jero Dalang kalau tadi juga sudah tuh bagus mengatakan ini baik di pedalangan, pewayangan atau bebondresan ini ada hal-hal yang perlu kita ketahui, bukan hanya sekedar menghibur saja tetapi ada hal-hal yang lainnya seperti edukasi, sosialisasi dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. Seperti itu, dan juga untuk generasi milenial, seperti itu kah? Baik, memang benar sekali ya juga untuk
tujuan Bondres juga sebagai media selain untuk menghibur juga mengedukasi. Ya. Makanya apalagi dipilih pada saat lomba Bondres tentang arak Bali, di mana merupakan produk yang adiluhung dimiliki oleh Bali arak itu. Dan juga mengedukasi kepada generasi milenial juga agar tidak sembarangan untuk meminum arak. Makanya jangan menjadi pemabuk, jadilah peminum. Karena kita apa meminum bedanya bukan pemabuk untuk dengan mabuk. peminum? Iya. Aha. Jadilah peminum, jangan jadi pemabuk. Oh. Kalau pemabuk dia minum untuk mabuk, sedangkan peminum untuk mencari kehangatan dalam dirinya. Makanya ada dulu orang-orang dulu mengatakan ada ketekannya istilahnya. Satu sloki namanya Eko Patmosari, Aha. menghangatkan badan. Baik. Dua sloki namanya Dwi Amerte, masih baik untuk badan. Baik. Sudah mulai 3 sloki namanya Tri Kaula Gusti, seperti seorang rakyat jelata yang diberikan pakaian raja, mulai dia sombong. Dan keempat sloki namanya Catur Nurara Rukom, mulai dia senyum-senyum kejengat-kejengit lah, kayak monyet itu istilahnya. Jero Dalang, ngomong monyetnya boleh ke kamera nggak? Jangan kepada saya. Biarkan. Makanya sampai 10 sloki namanya Buto mati, sudah tidak ingat apa lagi, sudah Baik. pingsan ya. Makanya kita tuh harus menjadi peminum yang bertanggung jawab, jangan Iya. sampai membuat. Makanya itulah tujuannya dari pemerintah Provinsi Bali untuk mengedukasi hal tersebut kepada generasi muda. Jangan sembarangan untuk meminum arak, karena arak itu berkhasiat jika tepat penggunaannya. Makanya jangan sampai ada kejadian arak oplosan dicampur. Itulah salahnya masyarakat sembarangan menggunakan arak. Padahal arak jika kita telisik, arak ini sudah ada untuk minuman beralkohol ini sudah ada sejak abad ke-11. Jika kita lihat dalam prasasti Batur Abang, dikatakan sudah ada minuman beralkohol dari tahun 1001 atau abad 11 Masehi. Tentu arak ini sudah lama sekali ada, makanya kita mari lestarikan minuman arak yang adiluhung ini dengan cara meminum yang baik dan benar. Iya, ini yang menarik sekali, jadilah peminum bukan pemabuk seperti itu ya. Karena kalau pemabuk dia minum untuk sengaja mabuk, bisa mencelakai orang, bisa merusak fasilitas. Iya. Jika kita minum sesuai dengan takaran tubuh kita agar berguna. Karena semua itu yang berlebihan itu tidak boleh. Makanya sudah ada tidak baik ya. Iya. Makanya sudah ada takaran masing-masing kita untuk meminum arak tersebut. Berarti ada edukasi ya juga yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, yang apa ya, message atau pesan yang disampaikan melalui Bobonresan itu sendiri. Ya, agar masyarakat benar dia untuk meminum arak. Makanya kan kita rayakan Hari Arak tanggal 29 Januari. Makanya bukan berarti kita minum-minuman sampai mabuk di hari itu. Bukan, kita edukasi pentingnya arak Bali. Kita mempromosikan arak Bali bisa go internasional. Dan juga mengedukasi bagaimana kita cara yang baik dan benar untuk meminum arak. Makanya kan dari Pak Gubernur sudah mensosialisasikan bagaimana kita kopi pahit campur arak di pagi hari bisa menyehatkan badan. Oke. Cukup satu sloki saja. Cukup satu sloki. Eko Patmosari ya. Eko Patmosari namanya ya. Jangan berlebihan sampai mabuk nanti ya. Itu yang jangan bahaya. perbandingannya. Ada konyer sampai buta mati dah pingsan, bisa apa lagi ya. Jadi perbandingannya 1 gelas kopi, 2 arak, 2 dua gelasan. Ya, sloki. Oke, itu nggak boleh ya. Jangan dicampur berlebihan nanti itu yang tidak baik. Pak Lanang, ini kalau kita kembali lagi nih dengan kebijakan pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tentang bahasa, aksara dan sastra Bali, dan juga kita mengetahui visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkertilo ke Bali ini sendiri. Nah, Pak Lanang melihat ya, kenapa sih akhirnya Bobonresan yang dipakai media untuk mengkampanyekan program-program pemerintah, khususnya program pemerintah Provinsi Bali ini sendiri? Nangun Satkerti itu kan bisa kebahagiaan, bisa kemuliaan ya. Yeah. Jadi tujuannya kan itu. Maka dari itu bahasa itu juga, kalau di dalam bahasa kan ada sorsingge. Maka memang ada bahasa Bali tingkat masyarakat yang madya, yang halus kan gitu. Nah ini tadi disampaikan oleh Jero Dalang Budi, ada beberapa masyarakat kayak di Buleleng, kalau dia bahasanya halus mungkin tidak banyak yang memahami. Nah itu harus ada bahasa-bahasa tertentu yang bisa diterima oleh kalangan semua. Sehingga memang ada bahasa Bali yang memang bermasyarakat, yang bisa dipahami, yang bisa dipakai oleh tadi
oleh Bebondresan atau Punakawan tadi. Dan ingat juga ada juga bahasa di atas tadi sastra-sastra yang tidak bisa dibahasa balikan itu. Bagian dari edukasi pemahaman tatwa, pemahaman agama memang dia bentuknya sastra, bisa Jawa kuno, bisa Sanskerta. Itu tidak bisa bahasa Bali yang dimunculkan dulu, tetapi bahasa intinya atau bahasa sejatinya yang keluar, kemudian baru diterjemahkan oleh Bondresnya atau Punakawan itu. Nah itu sudah pakem. Jadi memang tidak semua bisa dibahasa balikan, tetapi ada bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa Jawa kuno dari hasil serapan sastra-sastra yang ada, baik itu Purana Bali maupun Sanskerta yang bisa disampaikan kepada masyarakat, itu tidak bisa berbahasa Bali, yaitu bahasa yang memang sudah sejatinya seperti itu, nanti diterjemahkan. Nah makanya dari itu kan konsep kita ada namanya, makanya kalau ada bilang konsep manusia pada itu harus sesuai dengan posisinya, karena nggak bisa semua dibilang manusia pada. Seperti misalnya di dalam masyarakat atau misalnya di dalam yadnya pun ada konsep yang namanya segitiga, segi empat, bunter gitu, ada lingkaran kan itu. Pada tataran bute kayak tadi kalau minumnya terlalu banyak yang namanya bute segitiga pasti itu alam bawah. Itu stratifikasi juga dalam yadnya. Kemudian baru naik di tingkat yadnya yang namanya segi empat, ada namanya bebantenan, kelakat, yang pelingge, yang semua segi empat itu simbolnya di tengah. Kalau di badan manusia adalah di perut gitu kan. Kemudian pada posisi di atas, begitu lingkaran pasti ada namanya santun, isinya apa? Pasti telur yang semua bulat, dan namanya juga pis bolong. Nah itu konsep-konsep yang sudah ada dari turun-temurun. Maka kalau masyarakat biasa kita yang ayah misalnya dapatnya katanya nasi bungkus. Tapi kalau yang sudah prejuru bendese nasi kotak. Kalau nalingsir medulang bentar juga. Itu konsep segitiga, segi empat bentar yang sudah harus sebenarnya dijalankan. Termasuk tadi bagaimana sebelum dilakukan tadi sidi atau metaksu tadi disampaikan, pasti konsepnya juga di dalam yadnya badan nalingsir side, sidi, sude inilah dalam tataran kebahagiaan atau kesucian. Nah kalau tataran sekalinya kebahagiaan, tataran sekalinya kesucian. Side yang di awal itu namanya side kari, side itu adalah kemampuan bagaimana tadi yang ngayah, baik itu ngayah kepada beliaunya, kepada leluhur, maupun yang tadi misalnya kepada masyarakat. Mampu dan maksimal melakukan tugas dan fungsinya. Sehingga dia side mampu dan berkemampuan sehingga dia side itu sukses. Setelah side itu baru masuk ke sidi. Kalau sudah mampu dan sukses, sidi baru bisa metaksu dia. Semua yang dilakukan oleh masing-masing profesinya sehingga menjadi sidi. Setelah dia sidi metaksu, masing-masing tadi dikarang sebagai host sidi, para kameramen sidi, kita juga perginya sidi. Baru dia masuk ke sudah dia metaksu, ada kebahagiaan. Letak terakhir daripada pergine seni siapapun itu ketika dia menjalani itu dengan kemampuannya dan dia metaksu pasti ada kebahagiaan di dalam hatinya diri manusia. Dalam tataran yadnya ada kesucian di situ yang akan dialami dalam proses itu. Nah itulah sebetulnya konsep Nangun Satkerti Loka Bali ini yang harus dimaknai tentang bagaimana alam dengan manusianya, dengan pengetahuannya dan tadi kebahagiaan dan kesucian yang akan dilakukan dalam tataran sekali dia suci, tataran sekali adalah kebahagiaan bagi para manusia dan seluruh umatnya begitu. Ini bisa dikatakan juga strategi dari pemerintah Provinsi Bali kah? Juga menurut Ya, Pak? itu yang saya bilang kehebatan dari Pak Gubernur Bali merangkum sastra-sastra Bali dan saya yakin beliaunya juga banyak yang mengelilingi orang-orang yang hebat, profesor-profesor dengan keluarnya ide itu. Memang dia tidak istilahnya tidak sesuatu yang baru, sebenarnya ada di sastra-sastra tapi dia dikumpulkan menjadi konsep jadi Nangun Satkerti Loka Bali yang isinya itu semua sastra-sastra yang mulia yang diturunkan oleh leluhur-leluhur kita, dikemas menjadi suatu yang kerti, menjadi suatu yang luar biasa dan ini menjadi konsep dunia sebagai pionir dunia. Sempat ada yang nanya bagaimana konsep ini baru diceritakan bagaimana membangun alam, memuliakan dan melindungi alamnya, kemudian manusianya dan budayanya. Karena bagaimanapun manusia dan alam tanpa budaya dan seni yang bisa dilakoni melalui komunikasi tadi, melalui pengetahuan, melalui informasi sangat sulit. Kalau langsung ngomong ceramah gini ini pada masyarakat tingkat bawah nggak akan kena. Kita ini udah sering turun ke lapangan yang
di Bali, di Jawa pun dimanapun ketika melalui seni, pendekatannya Bondres, budaya lebih diterima, lebih cepat diserap oleh masyarakat daripada kumpulin langsung mau pidato, agak sulit karena masyarakat tingkat bawah tadi sederhana dia, tapi dia juga perlu komunikasi yang sederhana, menarik dan tadi jenaka. Nah itu melalui Bondres, melalui beberapa kesenian yang ditampilkan itu sangat gampang untuk masyarakat bisa menerima begitu. Oke, itu bagus selaku seniman Niki sendiri, seniman topeng, seniman Bondres Niki sendiri, tentunya 10 peserta terbaik juga sudah mendapatkan apresiasi, kemudian tidak berhenti harapannya tentunya tidak berhenti hanya ketika ada lomba saja, itu bisa diaktualisasikan, diimplementasikan di masyarakat tentunya untuk mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat, ini loh program dari pemerintah Provinsi Bali yang harus diketahui melalui bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, melalui seni tradisi Bondres, seperti apa? Tentu dengan adanya, tadi saya sudah nyatakan juga, tentu dengan adanya keseriusan daripada pemerintah untuk memberikan pembinaan pada proses puncak daripada karir atau puncak pembelajaran ya, pasti ada exam atau ada ujiannya. Tentu Utsawo ini diadakan menandakan bahwa mereka itu ujian ini. Dari 26 peserta menjadi 10 peserta dan diberikan uang pembinaan, tentu ini untuk menyambung generasi selanjutnya. Makanya Bondres ini selain mementaskan dengan bahasa Bali yang pure, nanti di masyarakat tentu akan diselipkan juga pengertian bahasa Indonesia. Biar nanti tidak masyarakat dinyatakan dengan bahasa Bali mereka melongok ini. Apa orang Bondres nih? Apa dinyatakan nih orang? Mending mereka ambil HP-nya kan, mereka sambil nonton, sambil nonton di sini. Nonton YouTube yang lain, dia ada di dalam satu kalangan kita pentas, tapi dia tidak fokus ke kita karena dia tidak mengerti apa yang kita nyatakan. Makanya perlu cara-cara untuk memberikan pendekatan yang lebih mudah didengar dengan sesekali memberikan pengertian apa sih yang dimaksud itu gitu. Sesekali memberikan pengertian apa sih yang dimaksud itu. Itu bila mana kita terjun ke masyarakat. Tapi kalau dalam dunia formal, dalam dunia pidato bahasa Bali, dalam dunia kita melakukan sambutan-sambutan bernuansa Bali gitu, kita harus menggunakan bahasa Bali yang benar gitu. Yang dimana pada saat kita menyatakan alus singgih, menggunakan alus singgih, dimana kita menggunakan bahasa yang mider atau madya itu sendiri, dimana menggunakan alus sor itu sendiri. Maka dari itu dengan adanya kita optimis di Bali, dengan kalau pemerintah tetap ini berkelanjutan ya, sustainable, berkelanjutan ini dilakukannya seperti ini ke depan pasti akan ada meniru nih. Saya yakin nih, tidak hanya mencari juara 1, 2, 3 saja, namun mari kita cari 10 orang nominasi atau 10 grup, nanti diberikan uang pembinaan untuk ke depan bisa dia meningkatkan SDM-nya dan kecakapannya dalam dunia perbondresan itu sendiri. Kalau misalnya kita terbatas dalam 3, 1, 2, 3 saja, kadang-kadang kan cuma itu saja yang memiliki juara gitu kadang-kadang. Tapi kalau kita sudah bikin nominasi gitu cuma 10 grup dan 10 grup ini akan diberikan santunan uang pembinaan, betapa besarnya kalau 10 grup ini ada 3 orang berarti kan ada 30 orang yang mendapatkan gini nih uang pembinaan, apresiasi. Yeah. Maka dari itu kita ke depan diperlukan adanya LSM, terus masyarakat, terus pemerintah khususnya yang memiliki tanggung jawab agar terus sustainable melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ini menurut saya sebagai Pergina Topeng ini sangat baik sekali dan baru pertama ada yang memberikan nominasi 10 ini. Oke, baik. Terima kasih. Yang pastinya bahasa Bali adalah bahasa perjuangan, bahasa persatuan masyarakat Bali, peran seniman khususnya dalam lomba bebondresan ini sebagai salah satu upaya pelestarian bahasa Bali di samping upaya-upaya lainnya dan juga untuk mengkampanyekan program-program pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Bali dan juga tentunya
visi Nangun Sat Ketiloka Bali. Terima kasih para seniman yang sangat saya hormati Niki sendiri. Baik, saya Made Sukadanekaran. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.